Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanti, CGP Angkatan 11 Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif yang kali ini akan saya laksanakan di sekolah saya yaitu SD Negeri 188/2 Bukit Sari. Kegiatan diseminasi ini saya laksanakan di sekolah saya yang diikuti oleh kepala sekolah dan seluruh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SD Negeri 188/2 Bukit Sari. Terima kasih atas kehadirannya siang ini. Mohon maaf saya meminta waktunya, mengganggu aktivitasnya atau waktu istirahatnya. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini untuk memberikan aksi nyata menyebarkan pemahaman disiplin positif, yaitu berbentuk workshop atau diseminasi. Nah, ini tim saya di pendidikan guru penggerak. Jadi agenda pada siang hari ini saya akan menyampaikan ada 5 materi. Ada 5 materi dalam waktu 1 jam. 1 jam itu berarti saya alokasikan 1 materi 10 menit. Jadi 5 materi nanti 50 menit. Yang 10 menit bisa untuk refleksi dan tanya jawab. Baiklah, untuk menghemat waktu saya lanjut ke materi pertama yaitu disiplin positif. Sesuai dengan judulnya yaitu disiplin positif. Nah, ini tapi sebelum saya mulai saya ingin memberikan ice breaking dulu. Ice breaking yang sangat sederhana karena saya lihat ini sudah tegang, saya pun juga tegang karena mencari waktunya yang sangat sulit sekali untuk berkumpul pada kesempatan kali ini. Coba Bapak Ibu silakan berpasangan berhadapan-hadapan. Duduk saja. Iya, berhadapan. Ayolah bisa sampai Bapak Kepala Sekolah. Tapi kita kira kalau segan kayaknya bisa sama Pak Kiki aja. Jadi ini ice breaking bisa kita terapkan ke anak-anak kita ketika siang hari. Ketika sudah mulai suntuk, silakan berhadapan dengan teman Anda, lalu senyum. Awalnya mungkin terpaksa, tapi lama-kelamaan Anda pasti akan tertawa. Senyumnya 30 detik. Silakan senyum dan melihat teman Anda. Sambil memperhatikan hal bahasanya. Ya, boleh. Senyumnya ikhlas nggak dikira-kira? Ya, jadi ini walaupun awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan karena kita senyum terus, jadi bisa membuka yang awalnya kita mungkin ada kaku mengikuti ini, jadi untuk mencairkan suasana di awal. Nah, baiklah, itu hanya ice breaking sederhana supaya tidak tegang. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif tadi. Ada tugas Anda dan teman Anda ini masih berpasangan di sebelahnya. Yang satu menjadi A dan yang satu menjadi B. Yang tugas A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Silakan dipilih. Yang A siapa, yang B siapa. Yang A mengepalkan tangan. Nah, pokoknya
Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Mas. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Ini sangat penting. Lalu yang B, yang sebagai yang B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membukanya. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Coba tes dulu. Kira-kira bagaimana caranya Bu Yus merayu, buka, ayo buka, ayo buka, ayo buka. Kira-kira berhasil nggak? Dibuka, Bu. Bisa nggak kira-kira jika orang lain dengan segala cara berusaha untuk membuka? Nanti saya ganti 2 kali lipat. Kira-kira Itu baru mau saya. Jika beda begini mau saya. Nah, jadi begini. Kira-kira siapa yang mempunyai kontrol? Yang mempunyai kontrol itu yang kawan. Nanti ketika kita di kelas, sama ketika kita sedang berusaha merubah tingkah laku atau mengajarkan ke anak didik kita, kira-kira yang mempunyai kontrol itu guru atau anak? Misalnya guru sudah berusaha tapi anak dari dalam dirinya tidak ada keinginan untuk berubah. Nah itu sulit. Jadi disiplin positif kali ini adalah bagaimana kita memunculkan keinginan dari dalam diri siswa. Jadi harus ada entah itu dirayu atau dengan cara apapun supaya dia mau membuka kepala tangannya. Kalau tidak ada keinginan dia tidak akan pernah terbuka. Tapi ketika nanti sudah ada keinginan bisa membuka. Itu intinya sebagai pengantar budaya positif kali. Selanjutnya, nah itu tadi. Ini tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Tentang makna kontrol. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini ada ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Jadi sebenarnya begini, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Ya, itu bisa terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Nah, itu miskonsepsi. Jadi kesalahan selama ini kita berpikir bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu miskonsepsi, tidak bisa. Walaupun kita bisa mengontrol murid itu karena sudah ada kemauan dari murid tersebut. Lalu miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk konkret yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi sebenarnya tidak semua penguatan positif itu efektif, tapi sebagian besar penguatan positif memang efektif, tapi tidak semua. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalnya kita membuat siswa kita menjadi merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Itu miskonsepsi juga, bukan sesuatu yang memang mutlak benar. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga kesalahan juga, miskonsepsi juga. Ya.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu. Selama ada kemajuan yang dapat diukur, namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif. Jadi ketika kita memaksa, itu tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan terkadang kala. Jadi ini tentang miskonsepsi. Selanjutnya ini adalah merubah paradigma. Paradigma itu cara berpikir kita yang awalnya ke stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya seperti ini. Yang pertama, menganggap realitas atau kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang terkadang memiliki cara pandang atau gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol ini, semua perilaku itu memiliki tujuan walaupun buruk sekalipun. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau di teori kontrol, model berpikirnya apapun pilihannya selalu menang dan menang. Ini nanti ada kelanjutannya, penjelasannya. Mungkin sampai di sini agak masih nambah. Tapi nanti ini ketika diterapkan di materi selanjutnya sudah ada gambarannya. Nah, ini tentang disiplin positif. Jadi makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi maksud dari pernyataan KHD ini, jadi disiplin itu memang berasal dari diri seseorang sendiri. Seperti itu. Nah, ini konteks makna disiplin. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau misalnya seorang murid tidak memiliki motivasi dari dalam dirinya, berarti dia perlu motivasi dari luar dirinya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jawabannya artinya langsung ya Pak. Tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tentang disiplin positif tadi. Karena sudah satu materi, saya berikan ice breaking. Nah, ini sambil santai-santai. Ini kalau sampai buka IG ini ketemu ini. Clue-nya logika. Logika. Clue itu petunjuk.
Petunjuk, Bu. Jika kalau kol 6.000, tomat 10.000, terong 12.000, maka kentang berapa harganya? Ada yang tahu dari logikanya? Logika dari entah dari bentuk apanya. Kalau sering-sering sampai ada sering lihat di IG loh. 14.000. Pintar. Dari 6 tambah 4. Enggak, Satu huruf nilainya 2. Kalau itu kan 3 huruf. Kalau 3 huruf 6.000 berarti nilainya 2.000. Kalau tomat 10.000, terong itu kan 12.000. Kemudian saya tambah-tambah Bu yang Kalau es breaking, kalau es breaking ini kadang-kadang petunjuknya aneh-aneh, nggak sesuai dengan peraturan matematika. Jadi harus cermat menghitung huruf, cermat. Oh iya. Satu huruf nilainya 2.000. Ya. Nanti Clue itu clue itu bukan namanya petunjuk. Petunjuk, ya petunjuk. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi karena kita sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan murid kita. Nah, karena murid kita itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kita melihat murid di kelas itu aneh-aneh perilakunya karena mungkin ada kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang paling pertama itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Disinilah kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ini gandeng-gandeng ya. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setelah ini dipenuhi, kita membutuhkan ini lagi. Kita membutuhkan kasih sayang dari sesama manusia. Kita membutuhkan rasa diterima. Kita membutuhkan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya kita melihat siswa di dalam kelas tidak mempunyai teman, tidak mempunyai kelompok, dia mungkin sedikit tersinggung saja dia menangis. Berarti ada kebutuhan ini yang belum terpenuhi olehnya. Ya. Lalu yang ketiga penguasaan. Jadi ini untuk memenuhi harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kadang-kadang kita di kelas mungkin ada siswa yang sok berkuasa, dia ingin menguasai atau dominan kepada teman-teman yang lain. Ya, itu dia karena ingin mendapatkan kebutuhannya yaitu penguasaan. Lalu yang keempat kebebasan. Dia ingin lebih bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir hanya untuk kesenangan kebutuhannya. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oh iya, ini ya Bapak. Jelas nggak? Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Jadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru.
Kira-kira kebutuhannya apa? Kesenangan. Nah, betul ya, kesenangan. Lalu selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini apa ya, respon Bimonya ya? Kira-kira dia cinta dan kasih sayang. Nah, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa ini? Kira-kira apa yang mau dia tunjukkan? Aku hebat loh. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini berarti kebebasan. Jadi kita perlu memberikan kebebasan kegiatan kepada dia. Ini contohnya. Lalu yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira apa jadinya? Berarti dia hobi menyanyi ini. Kira-kira apa yang kebutuhan yang kesenangan ya, kesenangan. Nah, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira dia membutuhkan apa? Kita coba ya. Ayo. Lalu, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ya? Kira-kira penguasaan. Kita coba penguasaan. Nah, ya penguasaan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi dia bosan ini. Kalau bosan biasanya ke Nah, sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Karena materi kita masih banyak, saya lanjut ke slide kita. Jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang berusaha kita penuhi sebagai guru kepada murid kita. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga ini ya, sudah materi yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masih dari luar ya, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masih motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini baru motivasi internal. Ini tujuan disiplin positif yang seharusnya kita terapkan, yaitu adanya motivasi internal dari dalam diri murid kita. Nah, kita selanjutnya ke apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang pertama restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini ada tabel tindakan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Maksudnya ini memang keinginan satu arah dari guru. Lalu berupa hukuman fisik atau
positif. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, proses restitusi ya, proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Yang kedua, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Ini ada tabel dari, ini saya perbesar sedikit. Jadi kalau hukuman itu kita istilahnya yaitu identitas gagah. Memang kita di kurikulum Merdeka ini berusaha untuk tidak ada hukuman. Kalaupun tidak bisa restitusi, paling tidak kita bisa menerapkan konsekuensi. Jadi ini kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan biasanya ke murid. Tapi kalau untuk saat ini kita jarang ada hukuman, itu sudah jarang terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak, untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan. Jadi maksudnya keadilan itu ketika pelaku misalnya dihukum, korban mungkin merasa puas. Jadi istilahnya mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi korban diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau di siswa yang melakukan atau pelaku, murid akan tersakiti dengan hukuman. Kalau di konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Nah, lalu dengan hukuman tadi perilaku pasif atau agresif kemungkinan meningkat malah. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau di restitusi masalah bisa terpecahkan. Lalu kalau di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau hukuman itu murid harus takut dulu. Kalau di konsekuensi itu memerlukan monitoring dari guru terus menerus. Kalau di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Nah, lalu di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau di konsekuensi membantu penerapannya dalam masyarakat itu bisa diterapkan. Kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang karena siswa kita dituntut bertanggung jawab kalau di restitusi. Ini peraturannya adalah kamu harus, ini contoh peraturannya. Kalau di konsekuensi kita yang bertanya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, selanjutnya di hukuman, murid menjadi membenci peraturan. Kalau di konsekuensi netral dan menghormati. Kalau untuk di restitusi dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi memberikan penguatan positif. Nah ini di hukuman murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi murid menjadi taat peraturan. Kalau di restitusi murid belajar memecahkan masalah. Selanjutnya di hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi kalau hukuman ini kesannya lebih negatif. Kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif.
Kalau di restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Kalau dampaknya pada murid bisa menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri. Kalau di konsekuensi bisa kehilangan hak. Kalau di restitusi, murid dia tidak akan kehilangan waktu, tapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi itu tadi posisi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini coba saya tampilkan di sini beberapa kasus. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Konsekuensi. Karena dia hanya mencatat hukuman. Nah, coba kalau ini. Lari mengelilingi lapangan basket. Karena terlambat hadir di sekolah. Kalau hukuman. Iya betul ya, hukuman. Kecuali kalau memang di dalam jam olahraga, lari itu mungkin konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi ya. Itu konsekuensi itu berarti berhubungan dengan perbuatannya. Ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman karena tidak ada hubungannya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu berjemur di lapangan basket karena mengobrol. Nah ini hukuman ya. Karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Lebih hukuman fisik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ini zaman saya sekolah dulu ini pernah ada, tapi saat ini saya sudah jarang menemukan. Ya, memang sudah jarang kalau untuk hukuman fisik saat ini. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, sanksi atau konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama setengah. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam di istirahat, tidak diizinkan bermain karena menciderai teman. Ini duduk di bangku di pinggir, tidak diizinkan bermain karena dia sebelumnya sudah menciderai temannya. Jadi ya sanksi atau konsekuensi. Karena sebelumnya dia sudah menciderai temannya, jadi dia tidak boleh bermain lagi di tengah lapangan, dia disuruh duduk di pinggir. Lalu terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas. Sanksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, sanksi. Karena ini sesuai dengan pelajaran tadi. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Ya, karena tidak ada. Jadi itu tadi gambarannya mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nah, kita lanjut. Ini tadi Nah, ini kita lanjut ke
kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Mungkin kita sebagai penghukum di sini adalah bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mulut ya, atau perkataan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya, siswa yang merasa terus-terusan dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan percaya diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Juga tindakan penghukuman yang tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Jadi ini posisi kontrol kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang ketika menjadi penghukum tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya, ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas, dan penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Lalu posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai temannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui perkataan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya murid akan merasa senang. Ini ketika seorang murid merasa akrab dengan gurunya atau menganggap teman. Jadi ini sebenarnya dampaknya positif. Hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lalu yang keempat sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Lalu posisi yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia sudah bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Hasilnya pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Nah, ini ada contoh dari posisi-posisi guru tersebut. Nah, kalau penghukum biasanya menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan,
mendalam. Kalau untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau untuk ibu pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan. Jadi perkataannya bisa seperti ini. Misalnya kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini misalnya, nanti ibu hukum menulis 100 kata di dalam buku atau berapa lembar di dalam buku. Jadi satu arah dari guru. Yang kedua, kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, bapak, atau ayo kerjakanlah, nanti ibu dimarahin gurumu loh, gitu kan. Misalnya sebagai guru pengganti di kelas tersebut, ayo kerjakanlah, nanti ibu yang dimarahi dengan ibu ini loh, atau ibu akan dimarahi bapak kepala sekolah. Bisa juga itu membuat jadi siswa itu ada perasaan bersalah. Itu yang membuat orang merasa bersalah. Yang teman, lakukan untuk bapak ibu. Ini kita berbicara seperti teman kepada murid kita. Ayo dong kerjakan, sini ibu temani atau sini ibu dampingi, begitu. Itu kalau teman. Ibu tunggu sampai selesai ya, ayo dikerjakan. Itu sebagai teman. Kalau untuk pemantau ini hanya istilahnya kita mengingatkan kepada murid apa peraturannya. Kalau kamu tidak memakai, misalnya ketika kita upacara, apa peraturannya kalau kamu tidak memakai sepatu hitam atau tidak lengkap, berarti mengajukan pertanyaan untuk pemantau. Jadi nanti apa konsekuensinya. Nah, kalau di manajer seperti ini perkataannya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada ini untuk restitusi tadi ya, jadi kalau di posisi manajer kita bertanya kepada siswa, menurutmu ini benar atau tidak? Menurutmu apakah ini keyakinan kita? Nah, itu berarti di posisi manajer. Nah, kalau untuk hasilnya, jadi siswanya kalau di penghukum ini lebih memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kalau yang pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau di teman, ketergantungan. Kalau pemantau, kalau diawasi dia menyesuaikan. Nah, kalau di manajer ini menguatkan watak atau karakter, karena dia berasal dari keyakinan diri sendiri atau kesadaran diri sendiri tadi. Ini masih sama dengan yang tadi. Jadi dampak kira-kira Bapak Ibu di posisi nomor berapa? Kalau saya jujur saja, saya mungkin masih nomor 2, kadang-kadang nomor 3 mungkin masih sering. Kalau Bu Yus nomor berapa? Saat ini, Bu Kurni di posisi nomor berapa? Posisi kita saat ini. Gak apa-apa, kita sharing aja ini. Kita memang belum masih jarang gitu melaksanakan restitusi. Karena restitusi itu butuh kesabaran, ketelitian yang sangat tinggi, terus nggak bisa selesai dalam langsung sekali gitu, nggak, memang harus budaya yang terus menerus. Kalau Bu Sina di kelas 1 gimana posisinya sebagai guru? Misalnya muridnya ada yang membandel atau tidak mau menulis misalnya. Nomor 3 masih merayu-rayu ya. Merayu-rayu. Kita masih mentok di nomor 3. Berarti kalau nomor 4 ini kita masih mungkin jarang-jarang mungkin kita bertanya, peraturannya tahu nggak, peraturannya gimana? Itu paling kan sekali-kali kita tanya. Tapi kadang-kadang murid kita tanya seperti itu belum langsung sadar gitu. Belum ada kesadarannya kalau kita berikan pertanyaan-pertanyaan.
beberapa contohnya. Contoh dari penghukum ini. Ini kalau penghukum, jadi semuanya mengancam, serba mengancam. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini guru-guru yang seperti ini senantiasa percaya. Jadi dia hanya menghukum. Nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi kemungkinan murid marah dan mendendam atau agresif itu bisa jadi. Nah, kalau dibuat merasa bersalah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini gitu? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, jadi dia malah tidak percaya diri. Ini kalau pembuat merasa bersalah. Kalau di teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ini obrolan, contoh obrolannya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah kalau enggak, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kalau temannya. Jadi kalau hasilnya murid senang ini kalau ditemani. Murid senang karena merasa akrab dengan guru. Ini sih dampaknya sebenarnya positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi ketergantungan dengan guru tersebut. Ya, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Nggak takut lagi dia. Jadi nggak ada motivasi internal untuk merubah dirinya tadi. Kalau di posisi pemantau seperti ini, dia harus mengingatkan dengan peraturan-peraturannya. Kita harus selalu mengingatkan terus. Nah ini contohnya ada suara. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Nah ini kalau pemantau. Jadi murid memahami konsekuensinya, tidak harus dipaksa. Dia hanya ditanya, kamu tahu apa konsekuensinya? Kalau di manajer, ini posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini contohnya. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Nah, misalnya jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi misalnya nih, contohnya kalau ada anak kita yang memecahkan kaca kemarin, kan kita kalau di posisi manajer ini, apakah menurutmu nilai-nilai apa yang sudah kita langgar? Atau menurut kamu kira-kira ini benar atau enggak? Bagusnya harusnya seperti apa? Jadi seperti coaching kepada siswa. Jadi siswa itu menemukan jawaban dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah ini dari manajer. Nah, ini contohnya. Contoh satu kasusnya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal karena dia sudah telat tadi. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini kalau di posisi pemantau, posisi manajer, posisi terakhir manajer. Nah ini, jadi ada 5
posisi kontrol tadi. Itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, sebelum masuk ke yang ke berapa ya? Yang keempat ya? Yang keempat, keyakinan kelas. Ini karena masuk ke materi keempat, saya akan S-breaking. Masih logika. Kebetulan S-breaking saya cuma ada ini. Kopi apa yang bisa dibuat hanya 3 detik? Iya betul, kopi paste. Tapi kalau anak-anak seperti ini, di sini kadang kopi mie lah, kopi macam-macam, bermacam-macam kopi yang di jalannya nggak ada yang kepikiran kopi paste. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok nggak peraturan kelas saja gitu? Jadi ada alasannya kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas. Nah ini contohnya. Contoh nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena untuk keamanan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Jadi nilai-nilai seperti keamanan, kesehatan itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang mana dia timbul atau bisa muncul karena adanya motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas itu karena dengan keyakinan kelas yang merupakan keyakinan kelas itu dari siswa itu sendiri kita susun. Bukan gurunya yang membuat, tapi memang murid-murid tersebut yang menyusun seperti apa keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelasnya. Selanjutnya ini contoh pembentukan keyakinan kelas atau sekolah tadi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak di sini maksudnya lebih umum begitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemarin sudah saya praktekkan membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi memang yang pertama ada kegiatan curah pendapat dulu. Setiap anak memberikan pendapatnya. Seperti apa peraturan yang akan diikuti atau keyakinan kelasnya seperti apa, mereka memberikan pendapat ke depan, menuliskan peraturannya, misalnya tidak boleh makan minum di kelas atau tidak boleh ribut di kelas. Nah, peraturan tersebut kita catat semuanya di papan tulis, lalu kita saring lagi mana nanti yang masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau yang bersifat lebih abstrak itu seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu nanti misalnya tentang ketertiban, kita tulis 1 ketertiban, lalu misalnya tentang kebersihan, kita tulis kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu hanya sifatnya secara umum. Misalnya 1 kebersihan, 2 kedisiplinan, 3 ketertiban, seperti itu. Jadi kita mengikuti keyakinan kelas sebagai patokan dari warga dari kelas tersebut. Nah ini contoh keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas,
setiap anggota kelas perlu saling menghargai atau setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini adalah contoh. Kalau untuk kelas 1 mungkin lebih sederhana, atau di kelas 5 selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik, lalu percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas atau senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas 7 ini karena sudah tingkatnya SMP, jadi dia lebih abstrak lagi bahasanya. Dia dari hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu ini bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas tersebut tidak ada misalnya dilarang begini, dilarang begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Karena keyakinan kelas itu tidak ada kalimatnya itu kalimat negatif, kalimatnya positif semua. Jadi kalimatnya seperti ini, tidak ada dilarang atau tidak boleh, itu tidak ada untuk keyakinan kelas. Nah, itu untuk materi keyakinan kelas. Kemarin saya ketika menerapkan dengan kelas 6 itu insya Allah bisa terbuatlah satu keyakinan kelas yang nantinya bisa diikuti kelas tersebut, dan dalam kurun waktu tertentu nanti keyakinan kelas itu perlu juga dirombak atau diperbaharui, tidak apa-apa. Mungkin satu semester sekali kita membuat keyakinan kelas. Nah, itu untuk materi keyakinan kelas. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima, materi segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas 5 kontrol terhadap murid tadi. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, di segitiga restitusi ini kita belajar berposisi sebagai manajer. Nah, yang dinamakan segitiga restitusi ini yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama ada ini validasi tindakan yang salah. Yang ini menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ada 3. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ketika siswa kita melakukan kesalahan, baru saja melakukan kesalahan, kita ajak bicara anak itu, entah di kelas ataupun di kantor, kita ajak bicara, kita tanyakan kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, jadi kita memberikan validasi bahwasanya tindakan dia itu salah. Jadi begini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya kalau ada anak yang bertengkar, kita tanya, kamu kenapa kok bertengkar dengan dia? Oh, jadi ya wajar kalau kamu memukulnya karena dia mengejekmu ya, gitu. Kita kasih dukungan dulu di awal ya. Istilah orang Jawanya itu kemana, diunggul-unggul ke gitu ya. Kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Lalu yang kedua, kita menstabilkan identitas, kita stabilkan keadaan. Setelah dia mengakui kesalahannya tadi, kita stabilkan identitas, gitu ya. Seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi misalnya di kasus anak yang bertengkar tadi, ya nggak apa-apa, ya wajar, setiap orang punya kesalahan. Nah, itu salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Tapi di langkah yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kita bisa dengan bahasa seperti ini. Menurut kamu, perbuatan yang kamu lakukan ini benar atau tidak? Seperti itu. Bisa jawab,
Tidak, Bu. Nah, kalau tidak sebaiknya bagaimana? Nah, ini jadi kita mengharapkan kesadaran dari siswa tersebut secara sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi, bisa kita terapkan di kelas kita. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya di tahap menstabilkan identitas tadi. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi seperti sebuah pemakluman dari sikap-sikapnya. Lalu ini contohnya ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Lalu tadi validasi tindakan yang salah tadi, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap orang yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, apapun itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dia, entah kebutuhan dia tadi apa saja, mungkin dari kesenangan, penguasaan, dan kebebasan mungkin. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dibuatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini lalu di tahap ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi kita punya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Jadi ini di tahap akhir kita tanyakan seperti pertanyaan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah pertanyaan terakhir di segitiga restitusi. Nah, ini kesimpulan dari materi segitiga restitusi ya. Pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Jadi ketika anak-anak kita membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menghakimi mereka dengan kesalahan begini-begitu, tapi kita harus menggali mungkin motivasinya seperti apa. Jadi kita menanyakan alasan-alasannya seperti apa. Lalu menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Jadi kita harus menanamkan suatu prinsip dan gagasan. Jadi setiap ada siswa yang salah, itu adalah peluang dia untuk belajar. Itu adalah kesempatan emas dia untuk memetik pelajaran dari sikap yang dia lakukan. Lalu dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, ini adalah ini adalah apa ya? Refleksi atau kesimpulan pada hari ini. Nah, ada refleksi disiplin positif. Disiplin positif ini coba saya besarkan. Disiplin positif. Jadi yang pertama tadi ada teori kontrol yang kita bahas tadi. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua
perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Lalu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, lalu ini realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tadi yang pertama kita pelajari adalah teori kontrol. Lalu setelah teori kontrol, sebelum teori kontrol tadi kita sudah menggali makna disiplin. Jadi disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, setelah disiplin positif dan teori kontrol, kita belajar juga teori motivasi. Nah, yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berarti dari dalam diri kita, ya. Kalau ekstrinsik dari luar. Misalnya kalau ekstrinsik, ya biasanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasi intrinsik itu adalah contohnya untuk menghargai diri sendiri atau untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Lalu kita juga sudah membahas tentang posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lalu kita juga sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, penugasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Tadi sudah kita tampilkan juga contoh-contohnya. Lalu yang terakhir yang baru kita bahas ini adalah segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang aksi nyata saya menyampaikan pemahaman tentang disiplin positif yang terdiri dari beberapa materi. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi apabila saya mungkin penyampaian materi saya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, bisa berkolaborasi. Mungkin kita nanti bisa praktek, ya, bisa praktek restitusi. Yang paling penting praktek restitusi antara mungkin teman dengan teman, itu juga bisa. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya baiklah, saya tutup acara penyampaian aksi nyata saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.